Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanida. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa lanjutkan kajian kita mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Al-Qur'an sebagai firman Allah bisa kita jadikan acuan dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah Hud. Surah Hud, surah urutan yang ke-11. Ayat yang tadi saya baca, ayat 69. Saya ulangi lagi, surah yang tadi saya baca, surah Hud, urutan ke-11, ayat yang ke-69. Ringkasnya ayat itu, mohon maaf kalau saya tidak terlalu menggebu-gebu karena kondisi saya kelihatan pucat ya. Karena saya kemarin sudah nggak datang, nanti nggak datang lagi, saya nggak nyaman. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kita semua. Baik, ayat 69 kalau diterjemahkan secara harfiah ini penting. Ini bicara mengenai peristiwa akbar di masa lampau yang bisa menjadi panduan kita dalam kehidupan kita. Di situ disebutkan walaqad, dan sungguh, ja'at, telah datang, rusuluna, para utusan kami. Kepada siapa? Ibrahim. Dalam hal apa? Bil busyra, membawa berita sukacita, bukan duka cita ya. Busyra, sukacita. Jadi ringkasnya, dan sungguh telah datang para utusan kami kepada Ibrahim membawa berita sukacita. Qalu, mereka para utusan Allah itu berkata, salam, damai sejahtera. Ini penting. Berarti secara ringkas di sini ada informasi yang Allah sampaikan kepada kita melalui peristiwa yang dialami oleh Abul Anbiya, yakni Ibrahim alaihissalam, ketika kedatangan para tamu utusan Allah. Tapi yang datang para tamu itu sebetulnya bukan manusia seperti kita. Memang blegernya, tahu bleger? Sosoknya seperti kita. Sosoknya seperti kita. Punya daging seperti kita. Jadi kalau berhadap-hadapan seperti berhadap-hadapan dengan manusia pada umumnya. Tapi sebenarnya yang datang itu adalah para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjelma dalam rupa manusia. Peristiwa ini sebetulnya bukan hanya sekali dua kali terjadi.
tapi berkali-kali. Berarti malaikat itu menjelma menjadi manusia itu sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Kita ambil contoh misalnya. Ketika Nabi SAW berada di dalam masjid, para sahabat itu melingkar seperti ini sedang pengajian, serius-seriusnya, tiba-tiba ada yang datang dari pintu, kemudian langsung menuju kepada Nabi. Kira-kira para sahabat terkejut enggak? Terkejut. Tiba-tiba ada yang datang dan lutut dengan lutut saling bertemu antara Nabi dengan orang itu. Kemudian bersoal jawab. Intinya bicara mengenai apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ringkasnya bicara soal hal tersebut. Kemudian Nabi menjelaskan, Islam itu ini, iman itu ini, ihsan itu ini, dan seterusnya. Saya kira sudah dijelaskan para asatidz kita. Setelah bersoal jawab dengan Nabi, pamitan dan kemudian keluar. Kira-kira para sahabat metenggengen enggak itu? Ya pasti, ini siapa yang datang? Tiba-tiba nyelonong saja ketemu dengan Nabi, bersoal jawab, tiba-tiba tidak berkumpul bersama para sahabat. Dan memang para sahabat tidak tahu ini siapa, kok orang asing, kok tiba-tiba Nabi sepertinya akrab dengannya. Setelah pergi, sahabat bertanya, tadi siapa yang datang? Nabi menjelaskan, kalau kamu ingin tahu, yang datang tadi adalah Jibril alaihissalam untuk mengajar kalian. Ya, Bang. Jadi hanya Nabi SAW yang faham mengenai hal seperti ini, dan para sahabat tidak tahu. Tapi di situ diberikan pelajaran. Ya. Ini satu contoh. Contoh yang lain, Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, dalam Al-Quran dikisahkan, ada nggak yang datang kepada dia dalam wujud manusia laki-laki? Ya, karena begitu menjaga dirinya sampai dia berkata, jangan engkau mendekatiku, karena aku tidak pernah tersentuh dengan laki-laki manapun. Jadi dia tahu, lihat sosoknya itu, dan dia tidak tahu kalau itu adalah Jibril. Yang dia tahu seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu menjelaskan, aku adalah utusan Tuhan kepadamu. Nah, baru di situ dia faham, sadar. Dan banyak kisah yang lain. Intinya apa? Intinya adalah malaikat itu tidak pernah pensiun. Malaikat itu tidak pernah pensiun. Kedua, malaikat itu bisa datang kepada siapapun hamba pilihannya, pilihan Allah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun. Maka jangan, sekali lagi ini pelajaran, meremehkan siapapun yang datang kepada kita. Hal yang kedua, Ibrahim alaihissalam dia tidak tahu kalau yang datang itu adalah para malaikat. Intinya datang kepada Ibrahim membawa berita sukacita. Dan para ulama ahli tafsir, kita bisa baca berbagai macam tafsir di kalangan salaf sendiri. Tafsir Al-Qurtubi, ataupun tafsir Ibnu Katsir, ataupun tafsir Muqatil Ibn Sulaiman yang wafat tahun 150 Hijri, ataupun tafsir At-Tabari dan tafsir Baidawi, ataupun tafsir-tafsir yang lain, semua menjelaskan rusuluna, para utusan kami yang dimaksud adalah jenderalnya para malaikat. Siapakah itu? Jibril, Mikail, Israfil. 3 jenderal para malaikat. Dan hal ini bukan hanya dicantumkan dalam kitab tafsir, tetapi juga dicantumkan dalam kitab agama sebelah. Tapi bukan Kristen ya, Yahudi. Nasnya mirip seperti ini, tidak sama, tetapi intinya mirip. Disebutkan Ibrahim ditemui Slosa Enosim. Ini bahasa Ibraninya. Slosa Enosim. Slosa itu artinya berapa? Slosa, salasa bahasa Arabnya. Apa? 3. Enosim bahasa Arabnya itu sama dengan An-Nas, manusia. Berarti yang datang berapa? 3 orang manusia. Ya, mirip dengan ini. Kalau Quran menggunakan istilah rusuluna. Kalau agama sebelah Yahudi menyebutkan Slosa Enosim.
Kemudian dijelaskan siapa Slosa Enosim, disebutkan Slosa Malakhim. Slosa Malakhim, 3 orang Malakhim. Bahasa Arabnya malaika. Nah, sama kan? Siapa itu? Dijelaskan namanya. 1 Gabriel, 2 Mikhael, 3 Rafael. Kok mirip ya? Iya, mirip. Kenapa? Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu satu keluarga. Jadi mirip. Gabriel, Jibril, Mikhael, Mikail, Rafael, Israfil. Mirip kan? Mirip. Jadi kalau bahasa Arabnya itu Mikail, bahasa Ibraninya Mikhael, bahasa Inggrisnya Michael, bahasa Prancisnya Michel. Nah, ini contoh. Kalau bahasa Jawanya apa? Mail. Saya nggak tahu bahasa Jawanya apa. Jibril dalam Al-Quran juga boleh dibaca dengan 2 cara. Boleh dibaca Jibril, boleh dibaca Jabroil. Jadi kalau sholat boleh baca Jabroil selain baca Jibril. Jadi Jibril, Jabroil. Ini bahasa Arab Quran. Hanya beda kiroah. Satu kiroah Hafiz, yang satu kiroah Al-Laits. Nah, itu contoh-contoh. Nah, ringkasnya 3 para jenderal malaikat ini datang membawa berita. Terjadi dialog. Kemudian ayat 71 disebutkan, wamra'atuhu qa'imah, dan istri Ibrahim itu berdiri di balik tabir. Dia tidak melihat para tamu yang datang itu. Dia hanya mendengar percakapan itu. Mendengar percakapan Ibrahim alaihissalam beserta para tamu tadi. Hanya mendengar, tidak melihat. Wamra'atuhu qa'imah, dan istri Ibrahim berdiri di balik tabir, mendengar. Kalau bahasa sini apa? Nguping, dengar. Kemudian di sini disebutkan ayat 71, fadhahikat, maka dia dohak. Siapa yang dohak? Sayyidah Sarah, istri Ibrahim. Berapa usia Sayyidah Sarah waktu itu? Usianya berapa? Usianya 99 tahun. Di sini ada nggak usia 90 tahun? Kita bisa bayangkan ya. Usia 90-an tahun itu bukan masa muda. Itu masa yang sangat tua. Kalau usia yang sangat tua berarti sudah menopause, ya. Waktu masih muda itu divonis mandul. Dia sebagai manusia perempuan, itu beliau bukan hanya mewakili dirinya. Beliau mewakili semua perempuan sepanjang zaman yang bisa jadi memiliki sejarah hidup yang mirip meskipun tidak sama. Ada perempuan-perempuan yang belum dikaruniai keturunan, persis seperti yang dialami Sayyidah Sarah pada usia sekian tahun tidak punya keturunan. Kita saja kalau punya keluarga, punya istri, 5 tahun tidak punya keturunan, tidak punya anak, apa yang kita lakukan? Nikah lagi. Lihat kesabaran Ibrahim alaihissalam. Kesabaran Ibrahim berumah tangga itu yang menjadi contoh. Kesabarannya, dia sabar menunggu. Kalau kita ini sabar untuk menunggu atau tidak? Enggak. Ini pelajaran untuk kita, baik laki maupun perempuan. Kesabaran Nabi Ibrahim seperti ini. Kesabaran istri Ibrahim, Sayyidah Sarah seperti itu. Ala kulli hal, fadhahikat, dia tertawa. Mengapa tertawa? Karena ada berita bahwa dirinya itu akan mengandung. Sebagai manusia perempuan yang sudah menua, kalau dikatakan nanti mengandung, wajar beliau menertawakan dirinya. Mana mungkin ini terjadi? Sangat mustahil bagi manusia pada umumnya.
Sangat mustahil. Kita pun pasti akan berkata mustahil kan? Perempuan tua hamil. Itu pasti jawaban pertama mustahil. Pasti. Ini sekali lagi mewakili kita semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak sesuatu sebagai pelajaran. Ringkasnya, fadhahikat, dia tertawa, menertawakan dirinya. Ketika dia menertawakan dirinya sebagai bentuk bahwa Allah bisa mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil, Allah perintahkan diabadikan dalam bentuk nama. Karena istri Ibrahim tertawa, dhahak, fadhahikat, fabasyarnaha bi Ishaq. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya atas kelahiran Ishak. Arti harfiahnya yang tertawa. Jadi Ishak itu arti harfiahnya tertawa. Kenapa diberi nama tertawa? Karena ibunya tertawa. Ini mirip seperti orang-orang zaman kita dulu ya. Orang-orang zaman kita dulu kalau kasih nama itu namanya siapa? Rebu. Karena lahir di hari Rabu. Namanya siapa? Waras. Karena sakit-sakitan diganti namanya menjadi Waras. Orang dulu, kalau orang sekarang kan enggak. Saya itu paling susah menghafal nama mahasiswa saya sekarang. Namanya Amerika, orangnya Jawa. Namanya Spanyol, orangnya Maduro. Namanya Argentina, orangnya Sunda. Ditanya apa arti namanya, nggak tahu. Jadi ada sesuatu yang nggak nyambung. Tapi kalau Quran, nama itu punya makna. Apapun. Termasuk nama Ishak. Kenapa diberi nama Ishak? Karena ibunya, yakni Sayyidah Sarah, tertawa ketika mendengar berita gembira itu. Ringkasnya, Ishak itu anaknya Ibrahim alaihissalam melalui Sayyidah Sarah. Nah, kemudian kita bisa lihat di surah lain, surah misalnya surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Surah As-Saffat itu surah ke-37. Surah ke-37 ayat yang ke-100. Lanjut ke 101. Di situ disebutkan, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Kalau diterjemahkan, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Ini adalah doa Ibrahim, doa munajat Ibrahim, doa pengharapan Ibrahim yang juga pada masa tua belum diberi keturunan. Ya. Kalau kita mengerti bahasa Arabnya, itu bukan bahasa sederhana, itu bahasa yang berat. Tahu berat? Kalimat-kalimat yang diuntai, yang disusun, itu kalimat yang berat. Rabbi habli minas shalihin. Itu bahasa yang berat. Bahasa meratap kepada Tuhannya. Bukan hanya sekali diucapkan, tapi berkali-kali diucapkan. Itulah sebabnya diabadikan dalam Al-Quran. Doa ratapan, maksudnya munajat yang serius kepada Tuhannya itu baru diijabah setelah semakin dekat dengan masa kematian Ibrahim. Bukan jauh dari kematian. Usianya itu semakin dekat dengan kematian, baru diijabah. Berarti kita belajar apa di sini? Bersabar. Belajar bersabar. Kalau kita ini kepilet biasanya, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita dengan pribadi Ibrahim, orang yang bersabar, sangat bersabar. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Jelas itu karakter Ibrahim kayak begitu. Ringkasnya,
Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang salih. Baru Allah mengijabah, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim keturunan yang halim. Ghulam itu arti harfiahnya anak laki. Ghulam, ya. Itu pasti bahasa Quran itu sudah qat'i. Ghulam itu anak laki, bukan anak perempuan. Bighulamin halim. Maka kami berikan kepadanya kabar gembira kelahiran putra yang halim. Pertanyaannya, siapa namanya? Mana? Gak ada disebut? Gak ada kan? Gak ada kan? Hanya anak yang halim. Namanya gak disebut. Gak disebut. Kemudian ada ujian besar. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu usia baligh, dalam kitab-kitab tafsir usianya 13 tahun. Berarti kalau anak itu usia 13 tahun sudah punya nama belum? Ya sudah. Tapi namanya disebutkan enggak? Enggak disebut. Enggak disebut. Ini gaya bahasa Quran. Kemudian ada peristiwa kurban itu ya. Enggak perlu saya jelaskan lagi. Peristiwa kurban kepada anak yang halim tadi. Oke. Baru ayat 112 disebutkan. Apa ayat 112? Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas shalihin. Dan kemudian Allah memberikan kabar gembira atas kelahiran Ishak kepadanya, yakni kepada Ibrahim, seorang nabi dan termasuk orang-orang yang saleh. Logikanya, kalau ayat 112 Ibrahim mendapatkan kabar gembira atas kelahiran Ishak, sebelumnya yang disebut putra yang halim berarti kakaknya Ishak. Betul enggak? Begitu cara Quran berhujjah. Saya ulangi lagi. Kalau ayat 112 baru diberikan informasi Ibrahim mendapatkan putra yang bernama Ishak tanpa disebutkan apa sebabnya disebut Ishak, nggak disebut tuh. Latar belakangnya apa di ayat itu? Hanya disebutkan kami berikan kabar gembira kepadanya atas kelahiran Ishak, seorang nabi termasuk orang-orang yang saleh. Ayat sebelumnya ada peristiwa anak yang dikurbankan. Anak yang dikurbankan itu disebut bighulamin halim, putra yang halim. Berarti ini pasti kakaknya Ishak. Kalau kakaknya Ishak, disitulah ada satu poin. Poin apa? Doa Ibrahim diijabah. Doa Ibrahim didengar. Itulah sebabnya nanti anaknya bernama Ismail. Apa artinya Ismail? Dari kata sami'a plus il. Sami'a itu dia telah mendengar. Il, Tuhan. Ilah. Jadi Tuhan, yakni Allah telah mendengar. Nah, ini gaya bahasa Quran. Hah? Iya. Kasih nama itu ada sebabnya. Itu Quran ya. Jadi ringkasnya sederhana. Ketika Ibrahim munajat kepada Tuhannya dan didengar doanya, diabadikan dalam bentuk nama, yakni Ismail. Artinya Allah telah mendengar. Ketika istri Ibrahim tertawa ketika mendapat kabar gembira itu, maka namanya diabadikan dalam bentuk nama. Peristiwa tadi yang tertawa, namanya siapa? Ishak. Inilah yang disebut kalau bahasa di kampus namanya etiologi. Asal usul nama ada kaitan dengan peristiwa. Itu bahasa Quran kayak gitu. Dan jelas ya, berarti siapa yang lahir duluan? Ismail. Siapa yang lahir belakangan? Ishak. Apakah ada di dalam Al-Quran? Ada. Di mana? Surah Ibrahim. Namanya Surah Ibrahim. Surah keberapa? Surah 14. Ayat keberapa? 39.
Disebutkan apa? Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua. Jadi Ibrahim di masa tua atau di masa muda? Di masa tua. Baru dapat hadiah besar. Hadiah besarnya apa? Keturunan. Siapa itu disebutkan? Ismaila wa Ishaqa. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar lagi maha mengetahui. Persis seperti yang disebutkan di dalam surah Hud. Namanya Ishak, ada peristiwanya karena tertawa. Namanya Ismail dalam surah apa tadi? As-Saffat. Karena doanya diijabah, diberi nama Ismail. Jadi inilah bahasa gaya bahasa Quran. Nah, masalahnya kalau kita memahami ayat ini, surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 39, itu sekedar informasi urut-urutan kelahiran atau informasi urut-urutan kemuliaan. Itu urut-urutan kelahiran atau urut-urutan kemuliaan. Nah, saya tanya sekarang, mana yang lebih mulia, Ismail atau Ishak? Jangan sama menurut kita loh ya. Menurut Quran bagaimana? Hah? Siapa yang lebih mulia? Ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan sama. Mana yang betul? Jangan menurut perasaan kita. Jangan menurut hawa nafsu kita. Quran bagaimana mengatakan? La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Dalam surah Yasin. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Para rasul itu tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tidak mulia. Inilah bahasa Quran menyebutkan egaliter. Apa itu? Kesamaan, kesejajaran. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tidak mulia. Penjelasan Quran begitu. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jadi kalau begitu, ayat itu hanya bicara urutan kelahiran. Tapi ada, saya kasih info, ada yang mencoba untuk mengganti, dan itu jelasan dalam Al-Quran. Yuharrifunal kalimah amma wadhi'ihi. Apa itu maksudnya? Mereka telah mengubah-ubah, mengganti-ganti karena hawa nafsunya. Tapi kitab suci terdahulu ya menyebutkan informasi yang mirip, tapi diganti. Informasinya apa? Informasinya mirip seperti Quran, tapi tidak sama. Apa yang tertulis? Kalau sampean cek, sampean jangan terlalu percaya sama saya. Sampean cek. Apa itu? 1 Tawari pasal 1 ayat 28. Sampean cek. Ada yang bisa ngecek? Hah? 1 Tawari. Ayo, cepet-cepetan siapa yang ngecek? 1 Tawari 1 ayat 8. Udah ketemu? Sampai ngerti Tawari itu apa? Oh nggak tahu. Kitabnya Nasrani, kitabnya Katolik, ya, kitabnya orang Yahudi. Kalau kita menyebutnya Alkitab, itu ya. Kalau di Timur Tengah disebut Alkitabul Muqaddas atau disebutnya Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah itu. Di dalam salah satu kitabnya, bagian 3 hal ini ada yang disebut Tawari. Kitab Tawari namanya. Kan ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya kan? Ngerti sampean? Oh, enggak ngerti. Enggak pernah nyentuh ini ya. Oh ya, enggak apa-apa, enggak apa. Nah, ada namanya kitab 1 Tawari.
pasal 1 ayat 28 disebutkan begini, bahasa Ibrani-nya. Bnei Avraham, Yitzhak, wa Yismael. Bnei Avraham, Yitzhak, wa Yismael. Kalau diterjemahkan, Bnei itu artinya bani. Ibrahim, anak-anak Ibrahim. Siapa itu? Yitzhak wa Yismael, yakni Ishak dan Ismail. Kalau menurut Quran apa tadi? Ismail, Ishak. Kenapa kok bisa beda? Sampean bisa menganalisa kan? Quran datang itu tujuannya untuk apa? Meluruskan, ya, meluruskan yang bengkok. Kenapa diluruskan? Karena bengkok tadi. Yang seharusnya hanya sekedar urutan kelahiran diganti dengan urutan kemuliaan. Ishak diletakkan di depan, Ismail digeser di belakang. Faham maksudnya? Dan teksnya itu ada. Bnei Avraham, Yitzhak, wa Ismail. Anak-anak Ibrahim adalah Ishak dan Ismail. Tidak hanya di situ. Kalau kita Muslim, putra Ibrahim yang dikurbankan siapa? Ismail. Kalau kita tanya sebelah yang disembelih siapa? Ishak. Saking begitunya loh. Karena apa? Ini bicara mengenai siapa yang lebih mulia, Ismail atau Ishak. Dan mereka tahu kalau berdoa, disebutkan itu leluhur-leluhurnya. Apa itu misalnya? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov. Disebutkan 3. Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Ismail dihilangkan. Ini yang namanya asobiyah yang sudah terjadi. Dan Quran meluruskan itu. Artinya apa? Asobiyah itu sangat tidak islami. Asobiyah itu sangat tidak direkomendasi di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita bisa belajar itu. Kenapa Al-Quran meluruskan Ismail, Ishak, hanya sekedar urutan kelahiran, gak lebih dari itu. Ini bukan soal bicara mulia dan tidak mulia, hanya urutan, tapi digeser menjadi kemuliaan. Maka Ismail digeser di belakang, Ishak diletakkan di depan. Padahal mereka tahu sendiri Ishak itu anak Ibrahim ketika Nabi Ibrahim usia 100 tahun. Sedangkan Ismail itu lahir, putra Ibrahim, ketika Ibrahim waktu itu usia 86 tahun. Berarti selisihnya berapa tahun? 14 tahun. Jadi siapa yang lebih tua? Ismail. Siapa yang lebih muda? Ishak. Ada penjelasan kayak gitu. Tapi kenapa digeser menjadi Ishak dulu diletakkan di depan? Berarti ada muatan apa? Asobiyah di situ. Jadi Islam datang itu untuk meluruskan. Nah, Islam ini datang. Jelas di awal-awal Islam datang itu bangsa Arab jahiliyah itu membeda-bedakan antara derajat sosial yang satu dengan yang lain, dibuat kasta. Antara kulit putih dengan kulit hitam dibuat kasta. Antara Arab dengan yang bukan Arab dibuat kasta. Antara orang merdeka dengan budak sahaya dibuat kasta. Ketika Islam datang, ini dilanggengkan atau dihapus? Dihapus. Salah satu buktinya siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, satu tokoh mewakili 3 strata yang pada awalnya itu dibuat berbeda-beda, tapi dihapuskan oleh Nabi SAW. Pertama, Bilal itu, tahu Bilal dari mana? Ethiopia. Sampean kalau haji maupun umroh ya,
meskipun nggak bisa baca, tolong beli Al-Quran terjemahan bahasa Ethiopia. Namanya Al-Quran terjemahan bahasa Amharic. Saya kalau baca tulisan Amharic, ketika saya baca, seakan-akan saya itu masuk di lorong waktu bersama-sama dengan Bilal bin Rabah. Seakan-akan itu bahasa beliau, bahasa Bilal. Dan bahasa itu masih dipakai sampai sekarang. Di mana? Ethiopia. Makanya disebutkan bahasanya Lesana Negusha. Lesana Negusha itu bahasanya. Bahasa Amharic. Itu tulisannya ya lihat aja di internet. Amharic nanti kelihatan tulisannya. Jadi Bilal itu dari sisi kulitnya, kulit hitam atau kulit putih? Kulitnya seperti peci yang saya pakai. Serius, kalau kita punya kenangan waktu haji umrah, pernah nggak ketemu dengan orang yang tinggi besar, kulitnya seperti ini, persis. Yang kelihatan putih hanya giginya saja, betul kan? Ya, itulah orang Ethiopia, orang Ethiopia. Jadi sahabat Bilal bin Rabah itu kayak begitu. Tetapi Nabi dengan piagam Madinah disebutkan tidak ada bedanya antara kulit putih dan kulit hitam. Jadi tidak ada privilege, tidak ada yang lebih mulia dibanding antara kulit putih dan kulit hitam. Dihapuskan tuh piagam Madinah. Kedua, tidak ada bedanya antara Arab dan yang bukan Arab. Arabi dan Ajami, orang Arab dan orang non-Arab. Nggak ada bedanya, semua sama. Nabi datang itu sahabatnya saja, bukan hanya orang-orang Arab, tapi ada orang Ethiopia, ada orang Parsi. Siapa orang Parsi? Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi itu sahabatnya Nabi, orang Persia. Bilal bin Rabah, orang Afrika, sahabatnya Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang Arab, tapi beda suku. Bukan satu suku, beda suku. Sahabat Nabi juga ada yang orang Bani Israel. Siapa itu? Abdullah bin Salam. Sahabat Nabi itu sudah beragam. Itu menunjukkan bahwa Nabi datang itu menghapuskan privilege. Apa itu privilege? Perbedaan-perbedaan, kemuliaan ini dihapus semua, nggak ada. Semua sejajar, sederajat. Mau Arab, bukan Arab, kedudukannya sama. Mau kulit putih, kulit hitam, kedudukannya sama. Mau orang merdeka dan budak sahaya kemudian dihapuskan kan oleh Nabi. Bilal ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berapa dirham itu? Akhirnya jadi merdeka. Jadi Islam datang itu tidak asobiyah, menghapuskan kasta-kasta itu. Jadi kalau ada orang mencoba-coba membangun kasta, itu benar nggak dalam prinsip Islam? Nggak benar, tidak boleh. Tidak boleh kasta-kasta itu dibangun, apapun dasar cara membangunnya. Jadi nggak ada beda antara ustadz dengan bukan ustadz. Kalau ustadz harus pakaiannya apa gitu. Kalau tidak ustadz, tidak boleh pakaian begitu. Boleh nggak begitu Islam datang? Nggak boleh. Dihapuskan semua strata-strata itu. Makanya kita ini yang mukmin harus mulai cerdas memahami segala sesuatu berdasarkan Al-Quranul Karim. Yang penting dalam Islam itu hanya apa? Takwa. Takwa itu saja. Dan takwa itu yang menilai siapa? Bukan manusia, yang menilai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah hanya orang yang bertakwa. Jadi derajat takwa yang menentukan itu Allah, bukan kita. Kita nggak boleh menjustifikasi ini takwa, ini tidak takwa, nggak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita bisa tahu ciri-cirinya, tapi tidak boleh mengklaim, nggak bisa. Apalagi hanya berdasarkan ciri-ciri fisik untuk mengidentifikasi ketakwaan, nggak bisa.
Jadi sekali lagi, Islam datang itu sebetulnya bentuk ajaran yang sangat-sangat toleran dalam menjabarkan kebenaran ini. Tidak boleh ada mana yang mulia, mana yang tidak mulia, mana yang kastanya tinggi, mana yang kastanya rendah. Kenapa Islam datang di Indonesia, di Asia Tenggara ini begitu mudah? Saat itu Hindu ada apa? Ada kasta. Kasta Brahmana. Dan itu tercermin dari nama-namanya. Ida Agung, siapa gitu ya. Ida Ayu, siapa? Oh, ini pasti kasta Brahmana. Selain kasta Brahmana, nggak boleh pakai nama Ida Ayu. Ya kan? Kalau di Indonesia sekarang pakai apa? Habib, siapa? Betul kan? Langsung lahir, langsung gelar itu muncul. Ya kan? Ya, itu masing-masing orang, tapi kita jangan terjebak pada apa? Jangan terjebak pada fisiknya. Tapi yang utama adalah ilmu dan ketakwaannya. Itulah Al-Quranul Karim. Maka alhamdulillah kita sebagai orang-orang yang sudah mulai belajar Al-Quran bisa tahu bagaimana Al-Quran membimbing kita ini supaya tidak kultus individu, tidak kultus personal. Dan itu bahaya. Dulu awal-awal gerakan Muhammadiyah itu keras sekali dengan TBC. Apa itu? Tahayul, khurafat, bid'ah. TBC ya. Sekarang itu mulai muncul, dihapuskan lagi. Ya mungkin ada orang-orang yang mencoba untuk berjuang menghapuskan itu, tapi dengan risiko dia harus dibully. Ya biasa. Memang dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dibully kan? Saya pun bisa dibully karena dimasukkan di sini. Bisa jadi. Ya nggak apa-apa, itu risiko. Tapi intinya apa? Islam datang tidak mengajarkan kasta. Islam datang untuk membangun kebersamaan. Siapapun kita, mau orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Arab, orang Eropa, semua sama. Nggak ada yang lebih mulia. Mana yang lebih mulia, mana yang tidak mulia. Jadi saudara-saudara sekalian, ayatnya jelas. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Itu hanya sekedar informasi urut-urutan kelahiran, bukan justifikasi urut-urutan kemuliaan. Jadi kalau ada orang yang berkata Nabi Ismail lebih mulia daripada Ishak, kira-kira itu benar atau salah? Salah. Jangan sampai itu kita aminkan. Itu keliru, pemahaman yang keliru. Karena ayatnya jelas, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat meskipun tidak terlalu panjang. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ya, saya sambil minum ya. Ya, silakan. Tadi di surat Hud 71 ayatnya belum selesai penjelasan. Iya. Ayat 71, 72 dan seterusnya itu panjang. Saya hanya meringkas saja. Intinya ada tamu-tamu itu yang datang kepada Ibrahim alaihissalam, kemudian memberitahu bahwa nanti istrinya akan dapat keturunan. Kemudian bahkan di situ selain istri Ibrahim, yakni Sayyidah Sarah, dahak fadahikat, dia tertawa. Bahkan dia dapat berita yang lebih aneh lagi. Apa itu? Kelahiran Ishak, wa min wara'i Ishak Yaqub. Itu semakin buat dia semakin apa itu? Kok begini? Dia sudah tua,
dia sudah menopause, dapat berita anak, dikasih nama Ishak. Dan dari Ishak nanti itu akan lahir Yakub. Coba bayangkan, anak saja belum punya, sudah diberi kabar cucunya. Coba bayangkan. Ya kan? Anak saja belum punya, sudah dikasih kabar cucunya. Artinya apa ini? Orang yang belum tentu punya keturunan, ketika dia dapatkan informasi bahwa dia akan punya keturunan, padahal dia itu sudah menopause, bahkan dia nanti akan punya cucu, itu kira-kira kabar yang biasa-biasa saja atau sangat luar biasa? Sangat luar biasa. Wong anak saja nggak punya, apalagi cucu. Tapi dipastikan akan dapat. Nah ini kalau bukan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan terjadi. Hal seperti ini juga pernah menimpa pada satu tokoh yang lain. Siapa? Zakaria. Zakaria itu hidupnya mirip seperti Ibrahim. Sudah tua. Istrinya mandul enggak? Mandul. Istri Zakaria mandul. Tapi Allah berkata apa nanti? Nanti suatu saat kita bahas. Nanti anaknya dikasih nama siapa? Yahya. Tahu enggak apa arti Yahya? Yahya itu arti harfiahnya hidup. Artinya apa? Benihnya Zakaria. Benihnya siapa? Istrinya Zakaria yang seharusnya sudah mati. Allah sanggup untuk menghidupkan. Makanya diabadikan. Beri nama anakmu Yahya. Artinya apa? Hidup. Orang lain boleh berkata benihnya mati. Orang lain boleh berkata sudah nggak mungkin punya anak, mati sudah, namanya nggak akan dikenang. Tapi Allah sudah pastikan Yahya hidup. Persis seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya anak laki-laki enggak? Punya. Tapi akhirnya apa? Meninggal. Kemudian Nabi karena hidup di masa jahiliyah waktu itu, wah rumor itu luar biasa, nasabnya terputus, nggak punya keturunan lagi, ya kan? Maka turun asbabun nuzul ayatnya. Apa itu? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Meskipun perempuan, tetap Nabi dilanjutkan misinya. Meskipun orang lain mengatakan itu terputus. Bagi Allah, enggak terputus. Kalian sendiri yang terputus. Ini kalau diceritakan panjang. Artinya mereka yang ngomong gitu ternyata nggak punya keturunan juga. Jangankan perempuan, nggak punya keturunan. Tapi Nabi punya. Ini adalah satu bentuk bagaimana cara Allah mengajarkan kepada umat manusia agar tidak bicara soal apa? Unggul-unggulan kemuliaan tadi. Semua sama, siapapun mereka, siapapun kita. Nggak ada yang lebih unggul di antara kita. Yang unggul di hadapan Allah ada apa itu? Takwa, itu saja. Dan itu pun kita tidak bisa mengklaim. Nggak bisa mengklaim. Oke, saya kira itu ya. Kalau ayat 72 itu ada informasi mengenai Sayyidah Sarah, suamiku sudah memutih rambutnya, sudah semakin menua, aku pun mandul. Ngomong dia, bagaimana mungkin saya punya keturunan? Nah, ini kisah yang sangat komplit di sini di ayat 72, 73 dan seterusnya. Oke, ada yang lain? Satu lagi ya. Waalaikumsalam. Menarik sekali tentang masalah keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi saya masih penasaran sampai sekarang itu karena ada satu literatur yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu istrinya bukan hanya Sarah sama Hajar. Ada satu lagi. Apakah itu benar menurut catatan manuskrip kuno? Dan kalau misalnya ada, itu keturunannya itu apakah nanti yang menurunkan bangsa-bangsa yang lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu peneliti yang sampai sekarang penasaran. Karena agama-agama dunia ini, ya, agama yang kita kenal itu kan hanya ada Islam, Nasrani, Yahudi yang dicantumkan dalam Al-Quran. Tapi ada juga yang disebut Sabi'in, ya. Ada juga yang tidak disebutkan namanya. Tetapi agama-agama yang ada di sekitar kita ini sebetulnya ada meeting point. Meskipun ada perbedaan ya, tapi meeting point-nya menarik. Menariknya di mana? Banyak ajaran yang ada termaktub dalam Al-Quran itu juga tercantum juga di kitab-kitab lain. Salah satu contohnya apa? Malakaini bibabila Haruta wa Marut. Dua malaikat di negeri Babel disebut Harut dan Marut. Istilah Harut Marut itu disebutkan dalam kitab-kitab Hindu. Ada Harut Marut. Tapi tidak disebut malaika, disebut Dev Haruta, Dev Maruta. Artinya dewa. Dewa itu arti harfiahnya, Dev itu cahaya. Apakah Dewa Marut dan Dewa Harut itu Tuhan? Bukan. Dia ciptaan Tuhan. Berarti kan mirip dengan Al-Quran kan? Malaikat itu diciptakan atau tidak diciptakan? Diciptakan. Dari mana diciptakan? Cahaya. Di sini ada clue. Oh, berarti ini ada sesuatu yang nyambung sebenarnya. Tapi Islam datang untuk apa? Menjelaskan, mengoreksi, dan menyempurnakan. Itu Islam datang. Oke. Dan di dalam kitab Hindu sendiri ada disebutkan nama Ibrahim. Cuma di dalam Al-Quran itu pelafalnya dua. Ibrahim, Ibrahim. Ya. Itu ada dalam Qiraah Sabah. Orang Yahudi menyebutnya itu Avraham. Itu dialek Yaman. Kalau dialek Ashkenazi, Avraham. Avraham, Avraham, Ibrahim. Nama asal usul Avraham adalah Abram. Itu ada di dalam kitabnya orang Yahudi dan Nasrani. Sementara kitab orang Hindu namanya kitab Bhaviswa Purana itu menyebutnya Abhiram. Namanya Abhiram. Jadi dari sini bisa ditarik benang merahnya. Ibrahim, Avraham, Abram, Abhiram. Tokohnya satu. Cara pelafalan yang berbeda. Disebutkan Abhiram puter Terahan, puter Nahoran. Jadi Abhiram itu anak Terahan, anak Nahoran. Dalam Tarikh At-Tabari disebutkan Ibrahim bin Tarih bin Nahur. Dalam kitab orang Yahudi disebut Avraham bin Terah bin Nahor. Berarti Nahur, Nahor, Nahoran tokohnya satu. Abhiram, Abram, Ibrahim, tokohnya satu. Ini bisa jadi menyebar dalam dokumen semua agama. Sekali lagi, tidak bermaksud semua agama sama, jangan salah. Tapi asal usulnya dulu dari Tuhan yang sama, tapi kemudian mengalami apa? Perubahan. Islam datang untuk apa? Mengoreksi dan menyempurnakan. Nah, itu akidah yang benar. Okay. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang sederhana ini, berarti memang siapakah Ibrahim itu? Nama-nama istrinya apakah cukup dua itu? Tidak. Ada Sarah, ada Hajar, ada Ketura. Nah, Ketura ini kemana? Ke arah timur. Tapi timurnya itu timur mana? Nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan. Yang jelas sampai ke arah timur. Apakah orang Jawa keturunan itu? Ya saya nggak tahu. Apakah orang Cina keturunan itu? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas dalam dokumen orang Yahudi pergi ke arah timur. Jadi keturunan Ibrahim itu banyak, bukan hanya Ismail dan Ishak. Ada 6 lagi yang disebutkan. Tapi dari Ketura.
ada Midian, ada Medan. Saya nggak tahu di Sumatera kok ada nama kota Medan ya. Apakah itu mengabadikan salah satu nama dari itu? Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas putra-putra Ibrahim melalui keturunan Ketura itu pergi ke arah timur. Ya, begitulah data yang kita bisa akses, kita baca. Cuma ini perlu pembahasan lebih rumit. Karena tidak ada penjelasan detail, ya cukup apa yang dikatakan Quran bahwa Ibrahim punya keturunan dan keturunan ini melanjutkan misi dakwah beliau. Di antaranya adalah Ismail dan Ishak. Mengenai Ketura tidak ada penjelasan detail dalam Al-Quran. Itu hanya ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tapi orang sini, orang di Asia Tenggara menyebutnya bukan Ketura, Kentura. Di dalam kitab Tarikh Ibnu Katsir disebutkan Kenturo. Ya, disebutkan Kenturo. Apakah memang itu sama dengan penyebutan Ketura? Wallahu a'lam, saya nggak bisa memastikan. Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi peringatan bagi kita. Jangan pernah kita merasa paling baik di antara kita sendiri. Jangan pernah. Justru yang harus ditekankan adalah bagaimana kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu membanding-bandingkan dengan siapapun. Yang penting kita menjalankan Islam ini berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu saja. Hanya dua pegangan itu, ya. Dua pegangan ini. Jangan menjadikan hal-hal yang lain. Nggak boleh. Sekalipun ulama, sekalipun kiai, sekalipun habib, kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tolak. Siapapun mereka. Jangan melihat serbannya, jangan melihat wajahnya, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah, terima. Kalau bertentangan, singkirkan. Apalagi kalau berdasarkan mimpi-mimpi itu, nggak bisa dijadikan ukuran kebenaran, nggak bisa. Oke, saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.